ya, dan selalu semangat bersyukur dan selalu memuji Tuhan. Nah, anak-anak yang diberkati Tuhan, hari ini kita akan kembali berdoa, mendengarkan cerita dan memuji nama Tuhan. Oleh sebab itu Ibu Pendeta mau tanya nih, sudah mandi? Sudah makan atau belum? Sudah pakai baju rapi atau belum? Sudah siap dengan Alkitabnya di depan badannya, tubuhnya? Sudah siap semua? Kalau begitu bagus. Sekarang kita akan memulai. Tapi Ibu Pendeta mau menyapa dulu anak-anak sekolah minggu ya. Siapa ya? Justin. Apa kabarnya Justin? Sehat Justin? Ini Justin rajin bener ini mendengarkan sekolah minggu. Siapa lagi ya? Siapa kira-kira? Kak Iman, siapa Kak Iman? Siapa ya? Najwa, Mewa, sama Sena. Ini juga yang rajin mendengarkan dan banyak anak-anak yang lainnya. Wah, bagus sekali. Nah, sekarang kita akan memuji Tuhan. Kita melihat ciptaan Tuhan yang sangat bagus. Salah satunya burung gereja. Tuhan mencintai burung gereja. Tuhan juga mencintai kita. Yuk, Ibu Pendeta ajak kita nyanyi Tuhan cinta burung gereja. Mari ikuti gerakan Ibu Pendeta ya. Yuk. Siap? Oke. Semangat, senyum, berdiri. Tuhan cinta burung gereja yang kecil dan lemah. Tentu kepadaku juga Tuhan lebih cinta. Tuhan cinta, Tuhan cinta, cinta kepadaku. Tuhan cinta burung gereja, tentu cinta aku. Bisa ya ikutin gerakan Ibu Pendeta? Kita nyanyi lagu ini. Tuhan cinta burung gereja yang kecil dan lemah juga cinta kita. Sekali lagi kita nyanyi dengan semangat. Yuk. Tuhan cinta burung gereja yang kecil dan lemah. Tentu kepadaku juga Tuhan lebih cinta. Tuhan cinta, Tuhan cinta, cinta kepadaku. Tuhan cinta burung gereja, tentu cinta aku. Bagus kan lagunya ya? Senang menyanyikannya lagunya, dan itu berarti kita benar-benar mencintai Tuhan yang mencintai kita. Terima kasih. Nah, adik-adik, anak-anak, kita sudah tadi memulai dengan saling menyapa dan nyanyi satu lagu Tuhan cinta burung gereja. Kita akan berdoa sebelum kita mulai ibadah kita. Untuk itu, Ibu Pendeta mau mengajak kita berdoa dengan dipimpin oleh satu kakak yang setia menemani setiap kali sekolah minggu. Pasti kalian kenal namanya Kak Iman. Yuk kita panggil Kak Iman untuk bantu kita memimpin dalam doa. Ya Kak Iman, apa kabarnya? Sehat Kak Iman? Puji Tuhan. Anak-anak mau minta ini Kak Iman, boleh nggak berdoa nih untuk kita? Boleh ya Kak Iman ya? Silakan Kak Iman berdoa. Nah adik-adik, sebelum kita memulai ibadah sekolah minggu kita, kakak mengajak adik-adik untuk berdoa. Sekarang kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau selalu baik kepada kami. Tuhan, sebentar lagi kami memulai ibadah sekolah minggu kami. Kiranya Engkau menyertai kami dan memberkati kami dimanapun kami berada.
Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Amin. Iya, terima kasih Kak Iman. Terima kasih. Sudah berdoa, memimpin. Nah, sekarang kita mau nyanyi lagi lagu tentang Tuhan mencintai. Kali ini Tuhan mencintai bangsa-bangsa, Tuhan mencintai semua makhluk, dan Tuhan mencintai anak-anak semua ya. Kita nyanyi lagunya, ayo semangat lagi, berdiri lagi, kita nyanyi dan kita diiringi oleh Kak Tadlan ya, yang mengiringi dengan keyboard. Oke, mari kita nyanyi Tuhan cinta segala bangsa. Segala bangsa di dunia, kuning, putih, dan hitam, semua dicinta Tuhan. Tuhan cinta segala bangsa di dunia. Oke, nanti kita nyanyi Tuhan cinta semua makhluk. Ya, siap lagi nyanyinya. Tuhan cinta semua makhluk, makhluk di dunia, kuning, putih, dan hitam, semua dicinta Tuhan. Tuhan cinta segala makhluk di dunia. Masih ada satu lagi kita nyanyi, Tuhan cinta segala anak-anak. Nah, ayo, ini lebih semangat lagi nyanyinya ya. Cinta semua anak di dunia, kuning, putih, dan hitam, semua dicinta Tuhan. Tuhan cinta semua anak di dunia. Oh, keren lagunya, bagus lagunya Kak Iman ya. Terima kasih ya. Wah, tadi kita sudah nyanyi 2 lagu ya tentang Tuhan mencintai. Nah, mungkin hari ini ada yang sedang sedih, ada yang sedang marah, ngambek sama orang tuanya, ada yang tidak mau belajar, ada mungkin juga yang tidak mau mandi. Waduh, mari Ibu Pendeta ajak kita semua yuk kembali tertawa, gembira, dan tersenyum lagi. Nah, kita akan menyambut cerita yang akan disampaikan oleh Kakak Cindy kepada kita. Nah, untuk menyambut cerita tentang kebaikan Tuhan, mari kita nyanyikan satu lagu bercerita tentang kapal yang besar di tengah lautan, ombak yang besar, tapi Tuhan Yesus menjadi nahkodanya, sehingga kita nggak usah takut. Nyanyi sama-sama, kita nyanyi Kapalku Miring. Kapalku miring, ombaknya besar. Kapalku miring, ombaknya besar. Ombaknya sangat tinggi menimpa kapalku. Kapalku miring, apa dayaku, lalu ku minta Yesus menjadi kaptenku. Sekali lagi mau kita nyanyikan lagu ini lagi. Tuhan jadi nahkoda dan kapten kita. Sekali lagi yuk. Kapalku miring, ombaknya besar, ombaknya sangat tinggi menimpa kapalku. Kapalku miring, apa dayaku,
Ya, kita mau sekarang mempersiapkan hati dan juga semua keberadaan kita untuk mendengarkan firman Tuhan atau cerita tentang kebaikan Tuhan. Mari kita menyatukan hati dalam doa anak-anak dan adik-adik sekolah minggu. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur, kami mau mendengarkan Tuhan datang kepada kami dengan cerita tentang pesan-pesan yang baik, hal-hal yang baik yang akan kami lakukan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati cerita ini dan firman Tuhan yang akan kami baca dan juga akan disampaikan oleh Kakak Cindy. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Halo adik-adik, selamat pagi semuanya. Apa kabar? Harap kita semua dalam keadaan sehat dan masih bersemangat pada hari ini ya. Nah, adik-adik, kita sudah bersama-sama memuji Tuhan dan sudah berdoa. Sekarang kita mau langsung nih baca Alkitab. Mari siapkan Alkitabnya, buka Alkitabnya. Kita buka di dalam Kitab Perjanjian Baru, yaitu di dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Efesus pasal 3 ayatnya yang ke-8. Mari adik-adik kita buka Efesus 3 ayatnya yang ke-8. Jika sudah dapat, mari kita baca sama-sama. 3, 2, 1. Kepadaku yang paling hina di antara segala orang kudus telah dianugerahkan kasih karunia ini untuk memberitakan kepada orang-orang bukan Yahudi kekayaan Kristus yang tidak terduga itu. Amin untuk firman Tuhan yang telah kita bacakan sama-sama. Adik-adik, kita akan merenungkan satu tema, yaitu Tuhan mengasihi semua orang. Nah, adik-adik, pada hari ini kakak mau menceritakan seseorang yang diceritakan dalam Alkitab kita dalam Efesus 3. Jika adik-adik membaca ayat 1 sampai ayatnya yang ke-13, di situ menceritakan ada seorang yang bernama Rasul Paulus. Nah, adik-adik tahu nggak? Dulunya ternyata Rasul Paulus memiliki nama loh, yaitu namanya adalah Saulus. Nah, Saulus ini adalah orang yang dulunya tidak percaya kepada Yesus Kristus. Malah dia menjadi orang yang sangat jahat kepada pengikut Kristus. Dia membunuh orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Nah, ketika ia berjalan dalam perjalanannya ke Damsyik, ia bertemu dengan Yesus, dan pada saat itu Yesus menampakkan diri kepadanya sehingga ia menjadi bertobat dan percaya kepada Tuhan. Dan saat itulah ia menjadi percaya dan ia memberi dirinya untuk menjadi saksi bagi Kristus. Ia memberitakan Injil baik kepada orang Yahudi maupun kepada orang non-Yahudi. Ia mengatakan dalam bacaan kita bahwa dirinya adalah seorang yang berdosa, tetapi Tuhan melayakkan dia untuk menjadi pengikut Kristus dan menyampaikan Injil kepada orang-orang yang bukan Yahudi. Nah, adik-adik, siapakah orang Yahudi dan non-Yahudi ini? Dulunya orang Yahudi menganggap bahwa Yesus datang hanya untuk menyelamatkan mereka. Tetapi Yesus mengatakan Yesus datang ke dunia ini untuk memberikan keselamatan baik bagi orang Yahudi maupun orang non-Yahudi. Yesus datang ke dunia ini karena cintanya begitu besar bagi kita semua. Nah, adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, inilah yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada orang-orang pada saat itu. Nah, saat ini kita diajarkan untuk selalu mengasihi dan menyayangi orang-orang di sekitar kita. Kita diajarkan untuk mengasihi sesama kita. Dan pertanyaannya, sesama kita siapa ya? Adik-adik tahu? Sesama ciptaan adalah
Pertama, kita harus mengasihi sesama kita manusia. Siapa-siapa saja manusia yang harus kita kasihi? Ya tentunya orang-orang di sekitar kita. Seperti diri kita harus mengasihi diri kita mengasihi orang tua kita mengasihi kakak, adik, mengasihi nenek, kakek kita, dan teman-teman kita, dan siapapun yang kita temui, tanpa memandang siapa dan bagaimana rupanya. Adik-adik, untuk itu kita diajarkan ketika kita mengasihi orang lain, artinya kita jangan berbohong kepada mereka, kita jangan melawan mereka, kita jangan membuat mereka sakit hati. Kita harus mengasihi mereka dengan cinta yang Tuhan ajarkan kepada kita. Dan selanjutnya, yang kedua, kita harus mengasihi sesama ciptaan, yaitu alam yang Tuhan berikan, seperti tumbuh-tumbuhan, seperti hewan, dan saat ini kita menikmati udara yang segar, kita menikmati makanan, minuman dari alam. Itu adalah cara Tuhan dan cara alam mengasihi kita. Kita juga harus mengasihi alam dan sesama ciptaan lainnya, seperti tidak membuang sampah sembarangan, dan juga kita jangan membuang sampah di dalam laut atau sungai, karena nanti hewan-hewan yang ada di dalamnya, ikan-ikan, akan merasakan kesakitan kalau mereka memakan plastik yang kita buang, dan itu sangat membahayakan lingkungan kita. Dan kita juga jangan adik-adik, di masa pandemi COVID-19 ini, meskipun kita terpisah satu dengan yang lainnya, hanya bertemu di dalam virtual, tetapi kita juga harus saling mengasihi dengan menelpon teman kita, menanyakan kabar mereka, atau mendoakan mereka dari jauh. Karena Tuhan sungguh mengasihi kita dan juga mengasihi orang lain. Tuhan mengajarkan kita untuk saling mengasihi dan mengasihi semua orang. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Adik-adik, mari kita berdoa. Lipat tangan, tutup mata, sama-sama kita berdoa. Ya Tuhan kami yang penuh kasih, saat ini kami bersyukur kami telah bersama mendengarkan firman Tuhan yang mengajarkan kami untuk mengasihi semua orang, mengasihi orang-orang di sekitar kami, begitu juga mengasihi ciptaan lainnya. Mampukanlah kami menjadi anak-anak yang baik, yang memiliki hati yang selalu mengasihi. Saat ini kami berdoa untuk kami sekalian dimanapun kami berada. Kiranya Tuhan memberkati, menolong kami, memberikan kami sukacita, semangat, menjadi anak yang baik, mendengarkan nasihat orang tua, dan di dalam pendidikan kami, Tuhan berkati cita-cita dan harapan kami. Terima kasih Bapa di sorga. Saat ini kami berdoa bagi teman-teman kami yang mungkin dalam keadaan sakit. Kiranya Tuhan memberikan mereka kepulihan, memberikan mereka semangat, obat-obatan yang mereka konsumsi menjadi kekuatan baru, dan Tuhan makai semuanya itu untuk mendatangkan kesembuhan. Inilah doa kami ya Tuhan, kami serahkan semuanya hanya ke dalam tangan pengasihan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kasih yang terus mengalir dalam kehidupan kami seperti air, kami selalu bersyukur atas semuanya. Haleluya, amin. Nah, sekarang kita sudah selesai mendengarkan cerita tentang kebaikan Tuhan disampaikan oleh Kakak Cindy. Gimana Kak Iman ceritanya? Wah, bagus Bu. Bagus. Semoga adik-adik bisa mendapatkan pesan yang bagus dari cerita yang disampaikan oleh Kakak Cindy. Nah, kita akan bersyukur selalu karena cerita itu menunjukkan kasih sayang Tuhan kepada kita semua.
Nah, satu lagu yang menceritakan tentang kasih Tuhan, kasihnya seperti sungai yang mengalir, lalu kemudian kuasanya seperti sungai mengalir, dan berkatnya juga seperti sungai mengalir. Pasti tahu lagunya ya? Yuk kita kembali memuji Tuhan, kita kembali bersyukur. Mari kita bertepuk tangan dulu. Semangat anak-anak semua. Ya, kasihnya. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu susah, mengalir di waktu senang, kasihnya seperti sungai di hatiku. Nanti kuasanya seperti sungai mengalir di hati kita. Kuasanya seperti sungai, kuasanya seperti sungai, kuasanya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu susah, mengalir di waktu senang, kuasanya seperti sungai di hatiku, berkatnya seperti sungai. Ayo nyanyi. Berkatnya seperti sungai, berkatnya seperti sungai, berkatnya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu susah, mengalir di waktu senang, berkatnya seperti sungai di hatiku. Oke. Ya, adik-adik, anak-anak, kita sudah bersama-sama berdoa, memuji Tuhan, mendengarkan cerita tentang Tuhan. Nah, sekarang sebentar lagi kita mau berpisah. Sedih ya, tapi gak usah sedih. Minggu depan kita jumpa lagi. Nah, sebelum kita berpisah, Ibu Pendeta mau menyampaikan agar anak-anak semua makan yang cukup dan sehat, istirahat yang cukup, dan selalu menjaga kebersihan. Dan kalaupun main HP, dibatasi waktunya supaya sempat membantu orang tua dan ngobrol-ngobrol dengan adik-adik, kakak-kakak, dan orang tuanya. Nah, supaya kita bisa tetap bersama-sama minggu depan lagi ya. Oke, tetap berdoa dan rajin belajar. Nah, Ibu Pendeta mau mengajak kita mengakhiri ibadah kita dengan berdoa. Mari kita lipat tangannya, nanti tutup matanya waktu kita berdoa sama-sama. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kami boleh bersama-sama dalam ibadah hari ini. Terima kasih Tuhan untuk semua kakak-kakak yang boleh mendampingi kami, melayani kami dalam ibadah ini. Kakak Iman, Kakak Padlan, Kakak Cindy, dan juga Ibu Pendeta. Berkati semua anak-anak dalam kesehatan, juga bersama orang tua kami masing-masing. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan hidup kami dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Sampai jumpa lagi adik-adik. Tuhan berkati. Dah.